lagi di Beauty Talks About. Nih seru nih kayaknya nih, seru banget karena kita mau ngomongin topik yang lagi hangat dibicarakan barengan sama Doksil. Hai Doksil. Hai Beatrice. Hai Nanda. Aduh, Doksil nih selalu bikin aku termotivasi, Dok. Tapi kalau mikir Untuk apa dulu nih? untuk punya rambut kayak gitu. Tapi kalau ngedenger story perawatannya yang begitu banyak step, ya aku pikir-pikir lagi. Oke, saya wanita satset yang nggak bisa telaten gitu kan, harus telaten banget ya Dok. Tapi kali ini ya di episode kali ini Dok, kita tuh mau ngomongin sesuatu yang memang lagi banyak diperbincangkan. Bahkan mungkin yang lagi nonton sekarang juga punya kegalauan. Ya, apa itu? Selama ini sering treatment atau mungkin belum pernah treatment, tiba-tiba dihadapkan dengan semakin banyaknya orang melakukan operasi plastik, bedah plastik, ya, dengan tujuan nggak ada isu apa-apa sih. Biasanya kan dulu kita kalau operasi plastik seringnya ngelihat orang tuh karena dia punya sinus, ya kan, ada yang harus dilurusin. Nah sekarang kayaknya nggak ada kebutuhan pun penasaran untuk mencoba. Nah, kita mau ngobrolin soal treatment estetik atau bedah plastik, ya. Mempercantik diri atau merubah diri nih. Dok, kita pengen tahu Dok, sebenarnya apa sih pembeda jelas yang paling signifikan secara definitif tentang treatment estetik dan juga bedah plastik, Dok? Oke, dari istilahnya aja udah beda ya. Dua-duanya mungkin fungsinya sama, yaitu untuk estetik atau keindahan. Ya, untuk memperindah lah ya ibaratnya ya. Cuman kalau misalnya yang namanya bedah plastik itu kan berarti ada sesuatu yang dirubah. Ada tindakan yang sifatnya invasif. Ya. Jadi bius umum ya kan, lalu ada yang kayak mungkin harus dibuang, ada yang ditambah, ada yang diangkat, ada yang dijahit, ada yang dirubah. Kan? Sedangkan kalau misalnya untuk tindakan estetik itu dia lebih non invasif, lebih ibaratnya lebih tidak tidak ada pemotongan. Iya, itulah ya istilahnya ya. Jadi dia lebih mencoba untuk memperbaiki bentuk yang ada menjadi bentuk yang memang ideal. Tanpa membuang sesuatu gitu ya Dok. Membuang sesuatu tanpa ada yang ditambah-tambah. Jadi idealnya lebih ke untuk memperbaiki bentuk agar supaya lebih ideal. Nah, selama ini dalam pengamatan dokter atau mungkin di circle-nya dokter nih, mungkin pasien kah atau relasi gitu, cenderung banyakan yang lagi heboh, aduh pengen operasi nih, atau yang tetap aduh aku mah orangnya treatment estetik aja deh, itu udah cukup menurut aku. Sebenarnya 50-50 ya. Jadi ada beberapa yang karena kan memang lagi booming banget kan, seakan-akan bedah plastik itu adalah sesuatu yang memang sekarang tuh normal dilakukan. Dan memang maksudnya ya nggak ada salahnya juga sih. If you have the money, if you have the time. Karena kan kalau bedah plastik itu and you have the nyali ya. Iya. Kan itu kan harus punya biaya yang cukup. Terus recovery-nya itu kan lama ya. Itu nggak sebentar ya Dok? Enggak loh. Yang kita ketahui kan tiba-tiba orang itu operasi, terus tahu-tahu udah sembuh, udah berubah. Sebenarnya waktunya berapa lama sih Dok? Minimal kalau mau bagus itu kelihatan natural minimal 6 bulan Nanda. Itu udah paling cepat tuh ya Dok. Betul. Bahkan aku pernah tahu ada yang sampai 9 bulan tuh dia masih bilang ini masih bengkak nih gitu. Hah? Itu masih bengkak dan udah 9 bulan setelah dia operasi. Jadi tergantung dari tindakan kamu tuh pada saat dibedah itu banyak nggak yang dilakukan tindakan gitu kan. Kalau misalnya minor mungkin 3-6 bulan, misalnya hidung aja kan. Tapi kan sekarang kan banyaknya kan tarik sana, tarik sini, buang sana, buang sini. Itu kan ya mukanya harus dibebet satu muka itu kan. Ya karena kan dia pasti akan menunjukkan sisi yang bagus-bagusnya aja dong ya. Kecuali memang dia artis yang memang di-endorse, yang dibayar untuk melihat prosesnya. Tapi selain itu kalau misalnya orang bedah plastik, mostly pasti mereka cuma mau menunjukkan oh ini gue udah bagus, ya kan? Di all pain momennya tuh dia nggak share ya. Iya. Dan itu yang membuat orang-orang pengen banget nih, tahu-tahu udah lihat oh dia ada mancung, dia ada berubah gitu kan. Akhirnya orang pikir yaudah deh aku juga mau. Tapi dia nggak tahu secara keseluruhan apa sih yang dilewatin si orang ini sampai udah berubah seperti itu. Nah kalau kita banding-bandingkan nih Dok ya, misalnya kalau di bedah plastik itu operasi hidung. Tapi kalau di treatment estetik itu berarti tanam benang dong. Kita pengen mempercantik bentuk hidung, mempertegas tulangnya ya. Iya, betul, betul. cupingnya dibenerin, itu kita pakainya
Ya, jadi kalau misalnya hidung misalnya, itu sebenarnya kalau di dunia kedokteran itu kembali ke indikasi, ya kan? Kalau secara etik itu kan kayak dilihat hidung kamu tuh apakah kamu indikasinya itu bedah plastik atau tindakan estetik aja, ya kan? Jadi kalau misalnya kamu ada kayaknya sinus atau misalnya ini yang namanya septum celah antar hidungnya tuh miring misalnya, kan? Atau kamu ada kecelakaan, patah atau apa, ya nggak bisa dong, indikasi bedah plastik, betul kan? Nah, tapi kalau misalnya kamu cuman mau naikin cuping nih, ngecilin cuping nih, batangnya biar jelas ngisi nih, ya itu bisa dengan tindakan estetik, baik itu filler ataupun tanam benang. Nah, bedanya adalah memang kalau bedah plastik itu hasilnya akan lebih permanen. Gitu aja. Kalau tanam benang tuh di batangnya aja apa di cupingnya juga bisa, Dok? Bisa di batang, bisa di cuping. Dan itu memang benar-benar harus ini ya, harus dikerjakan sama dokter yang profesional ya, Doksil, karena jangan sampai dia berbeda nih. Salah miring gitu kan, bukannya mancing kok malah penyok gitu kan gitu. Itu untuk hidung. Kalau di operasi misalnya sekarang kan lagi ada operasi plastik yang membuat orang itu nggak punya kerutan. Itu facelift. Kayak ditarik gitu kan. Nah, itu kalau di treatment estetik apa tuh, Dok? Jadi gini, kalau misalnya emang turun banget, itu memang indikasi untuk bedah plastik ya. Misalnya kayak untuk udah mulai 50 tahun ke atas, itu kalau udah turun kulitnya, memang itu udah indikasi facelift, itu bisa dinaikin. Tapi kalau misalnya masih belum berani nih untuk facelift nih, kita juga ada alternatif seperti misalnya tanam benang atau wajah, tindakan seperti HIFU atau Thermage RF gitu, atau injectable seperti skin booster atau kolagen stimulator gitu. Walaupun sebenarnya kamu kalau bedah plastik itu kamu cuma narik secara mekanik kan. Nah, itu sebenarnya kamu masih butuh tindakan estetik loh. Karena kan berarti kan itu cuma narik, tapi kan skin quality kamu tidak diperbaiki kan. Jadi walaupun kamu bedah plastik, tetap aja habis facelift masih perlu skin booster. Perlu skin booster untuk memperbaiki jaringan kulit yang habis diacak-acak nih di dalam ya. Karena kan kolagennya tetap hilang. Ya kan kolagennya kan tidak bisa dioperasi. Bikin kolagen gitu nggak bisa. Nggak ada operasi yang bisa masukin kolagen. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi treatment estetik ada yang menginjeksi kolagen ke dalam kulit. Ya kan? Tapi nggak ada tuh tindakan operasi kolagen gitu, nggak ada, Dok? Belum ada. Dibuka terus dimasukin seset gitu. Nggak bisa, ya. Nah, Dok, orang-orang yang bedah plastik, ya operasi plastik itu butuh asupan kolagen yang tinggi ya, Dok? Oh iya, karena kan itu termasuk salah satu nutrisi yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan. Mempercepat juga jaringan kulit yang habis diacak-acak jangan gitu. sampai nanti penyembuhannya jelek, timbul jaringan parut kan. Jadi bukannya makin bagus malah makin jelek. Bisa ya, habis operasi terus habis OP tuh muncul jaringan parut gitu, bisa ya, Dok? Betul, karena sebenarnya secara genetik kan ada orang yang memang produksi kolagennya jelek. Dan kalau misalnya kita dilakukan tindakan, pasti kan ada pemotongan, ada luka lah ya. Ada luka. Nah, itu kan butuh nutrisi yang tepat. Wah, oke. Dok, ini sekarang banyak nih yang udah melakukan operasi di usia-usia masih muda nih, Dok. 20-an udah mulai OP-OP nih. Sekarang lihat temen-temen. Banyak, serius. Ini sebenarnya menurut dokter tren apa kebutuhan sih, Dok? Kalau 20 sih tren ya kayaknya. Kecuali mungkin beliau kayak ada kecelakaan tadi yang aku sebutin, mungkin ada indikasi atau mungkin secara genetik mungkin dia ada bibir sumbing atau apa, itu mungkin indikasi ya. Tapi kalau misalnya cuman ngikutin maksudnya tidak ada indikasi apapun, usia muda melakukan tindakan bedah plastik, itu sebenarnya bukan indikasi. Potong dahi, Dok. Oh my god, ada loh yang kayak gitu, maksudnya ngerasa nggak bisa pakai poni aja. Iya, maksudnya nggak area dahinya tuh mungkin dianggap terlalu lebar ya. Terus akhirnya dipotong untuk dikecilin supaya kayak punyanya boneka Barbie kan, dia agak kecil terus diisi sedikit. Dipotong. Kan sebenarnya treatment estetik juga ada kan, Dok, buat ngisi bagian-bagian yang menurut kita kayaknya dia agak cekung nih, ya kan? Iya, tapi itu biasanya untuk usia tua. Kan kalau usia tua kan memang dahi kita itu mengalami, tulang kita di wajah mengalami resorpsi atau ibaratnya kayak mengecil. Jadi akan ada area-area yang kosong, dahi yang tadinya bulat jadi bentuknya cekung, bergelombang. Lalu area temporal yang tadinya penuh terisi jadi cekung, kosong. Lalu pipi yang kayak Nanda nih masih keisi penuh. Karena ini memang karena pola makan ya. Nah, proses penuaan bisa mengakibatkan kita pipinya kosong juga gitu. Itu bisa diisi dengan
benang, filler, dan kolagen. Kolagen ya, dibikin efek volumizing gitu ya dok. Volumizing. Kalau bedah plastik biasanya mereka mengisi lemak. Iya. Dari lemak dari kita sendiri atau dari kita sendiri? Jadi ngambil dari lemak bagian mana gitu dimasukin gitu ya. Betul. Ini ya kayak fat graft gitu ya dok? Iya, fat graft kalau bedah plastik. Oh kalau di bedah plastik gitu ya, dibuka terus cuma cari lemak. Kalau lemak-lemak bakso gitu nggak bisa dong? Kayak gaji-gaji gitu. Berani kak? Kayaknya akan dimakan deh itu ya. Iya kan nggak bisa ya dok ya lemak-lemak gitu. Nah kalau menurut dokter siapa sih yang membutuhkan prosedur estetika dok? Oke, yang butuh prosedur estetika sebenarnya tergantung prosedurnya apa ya. Sebenarnya prosedur estetika itu mulai bisa dilakukan pada umur berapa saja, yang penting ada indikasi. Facial biasa kalau remaja dia ada gangguan jerawat, tentu saja udah bisa dong facial peeling ya kan. Lalu kalau misalnya tindakan-tindakan yang memang sudah ada botox dok. Nah, indikasi penuaan dini ya kan. Usia berapa seperti sih kerutan? Nah, itu biasanya sih udah mulai di 30 tahun ke atas ya. 30 tahun ke atas. Dok, botox itu kan memasukkan sebuah zat ya ke dalam kulit, lebih ke otot ya dok ya? Apa saraf sih? Kalau botox itu dia memasukkan protein dari toksin botulinum yang dia fungsinya untuk mencegah gerakan otot. Oh gitu. Tapi dia ada efeknya nggak dok? Misalnya gini, dia nggak cuma sekedar menahan supaya kulit itu nggak kerut, nggak melakukan gerakan, tapi ada efeknya nanti kulitnya agak lebih muda gitu, agak lebih bagus. Sebenarnya kalau botox itu dia memang bekerjanya bukan cuma di otot, tapi juga di kelenjar minyak dan otot-otot halus yang ada di wajah. Jadi kalau misalnya kamu ada botox nggak? Kalau pernah botox itu pasti habis botox dahi itu langsung kelihatan nggak sih lebih kencang, lebih glowing. Iya, nggak bisa ngerutin alis gitu kan. Karena kan yang pertama kalau nggak ada garis kan berarti kan otomatis pantulan cahayanya lebih bagus kan. Yang kedua memang karena dia bekerja di otot-otot halus wajah, di kelenjar minyak, jadi sehingga mengakibatkan efek kulit menjadi terlihat lebih glowing dan lebih kencang. Kalau di wajah dok, yang boleh di botox tuh mana aja dan ada nggak yang nggak boleh? Basically semua otot di wajah itu boleh dibotox kalau ada indikasi. Indikasi itu apa? Indikasi botox itu yang pertama sebenarnya kalau ada kontraksi atau gerakan yang berlebihan dari otot. Seperti ada garis di dahi. Ini ngangkat-ngangkat alis gitu ya? Secara estetik nih kita bahas secara estetik ya, kalau secara medis lain lagi soalnya. Secara estetik misalnya ada garis di dahi, di antara alis kalau kita lagi mikir. Saat mengernyitkan wajah. Iya, terus kalau misalnya ada crow's feet di sini kalau ketawa atau kalau tutup mata. Nah, terus kayak Agnes Mo gitu ya kan, dia banyak juga. Kamu perhatiin aja ya dong. Banget. Lalu ada juga yang misalnya mau ngecilin cuping hidung. Lalu ada juga yang kalau misalnya memang dia otot rahangnya itu besar, itu kalau misalnya otot rahangnya besar itu kita bisa suntik botok di area rahang. Emang dia ngecilin dok? Iya, ngecilin otot rahangnya. Oh gitu. Sama kalau misalnya udah usia menua, kita biasanya lakukan injeksi botok juga di rahang bawah sampai leher. Biar apa tuh? Karena otot rahang bawah itu menarik wajah ke bawah. Jadi kita suntik biar memberikan efek lifting. Jadi itu kurang lebih area-area wajah secara estetik yang bisa dibotox. Jadi kalau menurut orang biasa seperti aku ya, aku melihat kayaknya treatment estetik tuh kalau menurutku kayaknya lebih aman gitu loh. Maksudnya lebih aman, lebih nyaman dan jauh dari resiko mencong kah, miring kah. Soalnya kan dia cuma sementara gitu ya dok ya. Dengan jangka waktu bisa 6 bulan, setahun, satu setengah tahun gitu kan untuk di-retouch kembali ya nggak sih dok? Betul. Karena memang kalau bedah plastik itu memang dia ada positif ada negatifnya. Sama dengan tindakan estetik juga sebenarnya ada positif atau negatifnya. Tapi secara garis besar memang tindakan estetik yang non bedah itu jauh lebih aman dan lebih nyaman di pasien. Ya, jadi gini dok, dulu kan ceritanya aku ketemu nih sama teman-temanku ya, dan mereka tuh sudah 1, 2, 3 orang melakukan rinoplasti. Emang sih beda banget, karena kan kita yang tahu persis ya seperti apa bentukan dia dari masih sekolah, akhirnya berubah. Nah, dari situ namanya perempuan kan penasaran ya dok, kayak gimana sih gitu kan, lu kemana sih? Akhirnya dikasih kontaknya lah gitu. Cuman bagusnya juga si dokter ini ngejelasin dok, ini loh nanti yang akan dilakukan if you decide to OP hidung. Dia jelasin tuh. Yang membuat aku mengundurkan diri seketika dok, jadi tuh hidung tuh dibuka. Dibuka. Udah gak ada hidungnya di sana, dibuka. Terus baru dibenerin gitu, diisi tulang iga gitu. Terus ditutup lagi. Serem ya? Serem dong. Oh gini,
ini overthinking kan? Dan kita kan gampang sekali melakukan overthinking ya, Dok. Tiba-tiba lagi dibuka gitu kan. Terjadi hal-hal yang nggak kita duga misalnya. Ya kan? Entah apa kek, gempa bumi kek, bencana alam kek, apa kek. Kita kan nggak bisa tahu ya, Dok. Tiba-tiba terjadi seperti itu, kan hidungnya belum sempat dipasang. Jadi nggak punya hidung dong ya? Iya, dan itu bagusnya si dokter tuh ngejelasin. Jadi dia kayak ngasih tahu juga, ini dokternya juga yang ngomong bahwa kalau emang kamu perlu misalnya ada sinus atau ada tulang hidung yang bengkok, silahkan lah sekalian tuh dicakepin gitu kan. Tapi kalau cuman karena penasaran lihat temen di arisan lakuin itu dan kepo, ya ini asal tahu dulu nih nanti prosesnya kayak gini nih. Dibuka, dimasukin ini baru tutup lagi. Aku gini, ya salah, gini nastar dong. Jadi ada situ aku kayak langsung kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak perlu, nggak butuh, dan mungkin saat ini belum butuh ya gitu. Dok, pernah nggak dokter tuh nolak pasien? Jadi misalnya pasien datang, Dok, aku pengen treatment ini, Dok, treatment estetika ini, Dok. Terus dokter akhirnya memutuskan atau menyampaikan, aduh sorry, kayak kamu belum perlu gitu. Pernah nggak kayak gitu, Dok? Oh, sering dong. Sering banget. Iya, misalnya nih ada pasien yang mau botox padahal dia baru usianya 18 tahun. Ada 18 tahun mau botox? Dia bilang udah ada garis, memang di dahinya gitu kan. Jadi kan pasti kan TikTok dan lain-lain, wah enak nih kayaknya nggak punya garis kan. Cuman gini, kalau misalnya kamu masih usia 18 tahun, itu berarti kan kolagen kamu masih bagus. Masih oke ya. Kan? Jadi kalau misalnya kamu berkerut, itu ibaratnya kamu tekuk lipat kertas, dibuka balik lagi dong, karena kolagennya masih cukup. Ya jadi kamu nanti balik lagi aja kalau misalnya udah usia 20-30 tahun, nanti kita lihat lagi. Kan Dok, kolagen itu kan mulai menurun produksinya tuh usia 25 ya. Makanya up tuh udah mulai. Gitu ngapain? 18 kenapa dia bisa bergaris, Dok? Oh, baret kali? No. Anak bayi juga ada yang bergaris. Anak-anak juga sudah ada yang bergaris. Bedanya kenapa anak-anak tidak butuh botox, kita butuh botox, karena itu kolagennya masih bagus. Nanti juga hilang atau misalnya nanti juga tidak akan menjadi garis yang permanen. Oh gitu, saat itu aja. Seketika muncul garis tuh karena apa, Dok? Kita muncul garis biasanya karena kolagennya berkurang, sehingga pada saat dia terjadi kerutan, kulitnya tidak bisa bounce back. Gitu. Oke, kalau anak bayi yang tadi dokter bilang, anak bayi, anak-anak yang masih under 20, tiba-tiba ada garis, itu kenapa, Dok? Ya karena memang gerakan otot ya? Karena memang kan kalau misalnya ada beberapa orang yang memang secara genetik memang dia ada kerut, karena memang gerakan otot itu normally memang membuat garis gitu. Cuman tidak menjadi normal kalau misalnya kita sudah tua, kenapa kita perlu botox? Karena memang kolagen kita udah berkurang, kita nggak mau garisnya jadi permanen. Kalau pada anak-anak itu resikonya rendah dia menjadi garis permanen. Jangan sampai garisnya betah dan akhirnya ngajak teman-temannya di situ ya, Dok? Iya betul. Dok, kalau treatment estetika, bicara top 5 deh. Top 5 treatment yang paling banyak peminatnya, Dok. Yang paling digandrungin saat ini ya? Iya. Yang pertama saat ini masih skin booster, kolagen stimulator, ya kan. Terus ada botox, kemudian laser, filler, tanam benang. Lebih ke skin quality dan face contouring ya. Sekarang orang lebih sadar bahwa ternyata nggak cuma bentuk yang harus kita rubah, tapi skin quality ini harus diperhatikan nih. Iya betul. Ya kan, kadang orang concernnya untuk yang penting maju. Tapi sementara pori-pori belum diberesin, ya kan? Kan tanam benang doang nggak bisa ngecilin pori-pori ya, Dok? Tanam benang ya, oke. Tanam benang itu ada dua fungsinya. Yang pertama, kalau misalnya tarik benang ya. Tarik benang yang pertama secara mekanik dia akan menarik dan memindahkan lemak yang di bawah ke atas, sehingga ada efek lifting. Jadi kayak ngilangin garis senyum, ngilangin smile line ya kan. Nah, tapi sebenarnya benang yang ditanam di wajah itu dia automatically akan merangsang pembentukan kolagen, yang eventually nanti berjalannya waktu kulit akan menjadi lebih glowing, porinya mengecil. Jadi tanam benang bisa untuk ngecilin pori ya, asal kita memang melakukannya juga dengan prosedur yang tepat, penempatannya juga pas, ya kan, dan dikerjakan sama profesional ya. Betul. Dok, ini misalnya lagi ada yang galau nih, antara pengen bedah plastik atau treatment estetik. Dokter punya suggest atau saran nggak buat
Oke, yang pertama keputusan itu kamu harus konsulin dulu sama dokternya. Jadi kira-kira nih apakah ada indikasi ke sana gitu kan, dan pilih dokter yang memang mempunyai track record yang bagus. Jadi bisa dipercaya sehingga kamu juga yakin yang kamu butuhin tuh sebenarnya apa, bedah plastik atau tindakan estetik gitu. Jangan FOMO ya, Jangan Dok. FOMO, jadi harus sesuai yang emang kamu butuhin aja. Tapi rata-rata orang yang habis operasi ya, Dok, rata-rata nggak mau ngaku loh. Ada juga yang kayak malu ngakuin kalau ini hasil OP. Itu lebih ke mental atau gengsi, Dok? Kurang tahu ya, saya juga nggak punya pengalaman sih sebenarnya, belum pernah operasi plastik cuma. Tapi banyak yang kayak gitu loh, maksudnya kayak nggak mau ngaku kalau ini hasil operasi gitu loh. Padahal kelihatan jelas gitu loh. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya pasien estetik itu memang ada yang memang dia memiliki kelainan jiwa. Jadi dia ingin selalu merubah dirinya, ya kan. Nah itu jadi kembali lagi yang sebelum di podcast sebelumnya kita pernah bahas beauty inside out, ya kan. Jadi selain tubuh yang sehat, yang cantik, kita juga perlu mental yang bagus, mental yang benar, yang bagus. Jadi kita harus sadar diri nih, ini kita lakukan karena memang kita mencintai diri kita sendiri, atau memang kita cuma mau tampil baik di depan orang, mau mengimpresifkan orang lain, atau mau menyenangkan diri sendiri gitu. Beda tuh ya, Dok, nanti hasilnya. Karena kalau kita memang do it because we love ourselves, kita pasti tahu batasan, ya kan? Karena kita mau menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi bukan untuk merubah. Dan yang terpenting apapun yang dilakukan ya, baik treatment bedah plastik ataupun treatment estetik, itu jangan sampai kita skip persiapan kulit dan juga recovery-nya ya, Dok. Betul. Perbaikan jaringan dari dalam, jangan asal yang penting udah jadi bagus gitu kan. Tapi kita nggak mikirin itu, berarti kembali lagi nutrisi, pola hidup sama asupan kolagennya tadi ya, Dok. Betul. Kolagen tuh penting segitunya ya, Dok, untuk mempercepat penyembuhan luka. Semua orang habis operasi pengen cepat hasilnya bagus. Dan buat yang nggak cuma operasi, tindakan medis juga perlu kolagen. Untuk luka, luka after tindakan laser, skin booster, benang, semua treatment itu kan pasti ada masa recovery. PRP ya, Dok, ya, yang dilukain gitu. Pokoknya yang sifatnya dilukain kayak fractional CO2 itu kan ya, Dok. Jadi biasanya pasti aku selalu resepin kolagen dan antioksidan setelah tindakan. Biar hasilnya lebih sling lagi. Iya. Makasih banyak, Dok Sil. Dok Sil tuh selalu nggak apa-apa loh kalau aku gangguin. Iya dong, demi Nanda. Jangan demi aku dong. Ini demi beauties. Yes, demi beauties yang lagi banyak mencatat ya, mencatat info-info penting. Dia nggak galau lagi ya kan? Iya, yang lagi galau juga mau treatment apa, atau lagi, aduh ikutan gak ya teman abis operasi nih gitu. Iya gak sih? Oke, yang pasti beauties, apapun itu yang kamu pilihlah yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan. Betul. Dan kalau mau melakukan treatment estetik ataupun bedah plastik, pastikan yang melakukan itu profesional. Jangan sampai ya udah deh, yang penting cocok di kantong aku misalnya gitu. Iya, betul. Yang penting nih katanya dia janjiin hasilnya pasti bagus nih. Tapi pelajari juga track record, educational background dari dokter atau praktisi yang melakukan itu. Dokter lah, pastikan yang ngelakuin itu dokternya nggak sih, Dok? Betul. Jangan sampai bukan ya, Dok? Dong, jangan sampai ya. Oke, makasih Dok Sil. Beauties, kita ketemu lagi nanti dengan obrolan yang lebih seru. Kamu boleh komen ya, kasih tahu di kolom komentar kita bahas apa nih. Nah, kalau komen yang paling bagus, yang paling menurut kita, seru nih gitu, kita bisa kirim hadiah buat kamu. Kita akan kontak ya. Jadi silahkan komen mau dibahas apa. Ya, aku juga yang komen deh. Silahkan mau bahas apa, bisa kasih tahu di kolom komentar. Mau nanya apa juga boleh, nanti kita jawab lewat topik atau pembahasan berikutnya. Dok Sil, makasih. Sama-sama, sukses selalu. Sama-sama. By the way, kapan aku bisa botox? Yuk. Kita ada stasi dulu ya. Makasih Beauty, sampai ketemu lagi di Beauty Talks About.